Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin berkembang. Bab 24. Kirim instruksiku. Jaga kerahasiaan informasi pribadi Jasper Line. Tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkannya. Yohanes memerintahkan. Dia tahu betul tentang status dan posisi Jasper saat ini. Bukan hal yang baik jika pelanggan sebesar itu dibawa pergi. Lebih jauh lagi, setiap informasi yang bocor akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Jasper juga. Baik, Harold mengangguk. Memahami apa yang dimaksud Presiden. Dia segera pergi untuk melaksanakan perintah itu. Pada tahun 2000, pada rentang waktu tertentu, model bisnis sebagian besar industri dalam negeri masih pada tahap yang sangat mendasar. Di era ini ketika perdagangan saham masih baru, menghasilkan keuntungan miliaran dolar dari pasar berjangka dalam semalam hanyalah sebuah mitos. Jasper tahu bahwa dia tidak dapat menahan berita tentang dia menghasilkan uang di pasar berjangka minyak mentah dan itu akan menimbulkan sensasi. Tetapi dia tidak mengharapkan masalah ini menyebabkan kekacauan. Portal online dan surat kabar fisik segera menerbitkan berita bahwa investor retail misterius menyapu 3,1 miliar di pasar berjangka minyak mentah internasional semalam. Berita itu meledak di wajah masyarakat yang tak terhitung jumlahnya. Terutama karena investor retail misterius ini adalah warga negara dalam negeri. Semua orang tercengang dengan berita ini. 3,1 miliar. Ini adalah angka yang membuat orang merasa pusing bahkan ketika mereka mengatakannya. Pada awal milenium ini ketika seseorang dengan pendapatan tahunan lebih dari 100.000 dianggap sebagai orang kaya, orang biasa tidak berani memikirkan jumlah yang begitu besar bahkan dalam mimpi mereka. Meskipun semua kekuatan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu tentang orang ini, sebagai bisnis yang bertujuan untuk menjadi yang pertama di alam semesta, bank komersial memiliki integritas moral yang kuat. Berita itu dirahasiakan dan tidak ada informasi tentang Jasper yang bocor. Saat ini, berita dan laporan hanya mendapat pandangan sekilas dari Jasper. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Kegembiraan itu berakhir. Saat ini, Jasper perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghasilkan uang dan menggunakannya untuk mempersenjatai dan memperkuat dirinya sendiri. Bagaimanapun, negara ini dipenuhi dengan bakat terpendam dan keajaiban yang tidak diungkapkan. Di depan bos yang sebenarnya, modalnya tidak mencukupi. Sekarang, dia masih pada tahap pengembangan mendasar. Dia lebih peduli tentang dua raksasa bernilai triliunan yang akan datang di masa depan. Yang pertama adalah perusahaan yang benar-benar mengubah gaya hidup masyarakat. Perusahaan ini baru berdiri kurang dari setahun. Dan Mayun masih memimpin 18 rekannya untuk membuat situs web 1688 di sebuah apartemen. Masih ada 3 tahun lagi sebelum pembentukan situs web super itu, Taobao. Meskipun Tencent, raksasa sosial online lainnya, telah meluncurkan Kiki dan menduduki posisi pertama perangkat lunak sosial domestik, menderita ketidakmampuan untuk kesulitan dengan biaya server. Kedua perusahaan ini adalah target pasti bagi Jasper untuk berinvestasi di masa depan. Tetapi waktunya belum tiba karena mereka belum menghadapi kesulitan. Jika dia memasuki pasar pada saat ini, bisnis yang sukses mungkin tidak akan melepaskan terlalu banyak saham. Karena itu, dia perlu mengulur waktu. Kedua perusahaan ini memiliki masa depan yang cerah. Tetapi sebelum mereka mulai menghasilkan keuntungan, mereka akan mengalami beberapa krisis dan berada di ambang kebangkrutan. Saat itulah Jasper muncul. Menurut ingatan Jasper, kesulitan Alibaba masih beberapa bulan lagi. Tetapi Tencent hampir di ambangnya sekarang. Dalam sebulan, itu akan menjadi waktu terbaik. Beradaptasi dengan perubahan. Ia masih menghadapi pada saat ini. Jasper, yang sedang meringkuk di rumah, mencatat semua ini dan mulai merencanakan bagaimana memasukkan Tencent ke dalam sakunya. Tepat setelah menyelesaikan rencananya, ponsel Jasper berdering. Itu adalah Wendy. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.